Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakum fuqara min fadli wallahu wasi'un alim. Sadaqallahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang juga dimuliakan Allah pagi ini, marilah kita sama-sama terlebih kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Allah. Sehat-sehat yang pagi ibu bapak. Lai sempat makan sahur saat ini. Kanyang. Kalau kanyang pokoknya jangan sampai betul yang di belakang itu yang bersenang-senang benar. Tarangan matul karena kajian kok pada waktu sekitar 20 menit aja ya. Kita sampaikan wassalatu wassalam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari kita terus istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pegangan kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Ibu dan bapak para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, subuh ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Kalau boleh waktu itu ibu dan bapak, lika-liku jodoh. Lika-liku jodoh atau pernikahan. Apa maksud ibu dan bapak? Banyak dinamika pernikahan yang kita hadapi, terutama kami penghulu keluarga. Masalah jodoh, kadang ada orang ingin nak capek berkeluarga, tapi ada sakit lebar mau. Nah, kalau ini lebar tinggi, namun kan, tapi kadang awak dijudak atau kondisi sebaliknya, sehingga gak terlambat dapat sakit. Itu bagian persoalan pernikahan. Termasuk bapak, awak tahu ni nak berminat itu baik tapi alunyo barang sakit. Jalan kawan lah nampak nak cucu sebagai kawan nak cucu tapi alunyo sakit badan. Balik kepada itu salah benar. Yang pertama berapa? Di dalam surat An-Nur 32, ibu bapak sebagai menikah yang punya orang tua didorong untuk segera menikahkan anak bujang atau anak gadis. Kau dapat? Ada usaha. Kalau lapatnya kadang menikah, walinya disuruh di situ segera menikahkan
anak bujang dari awak yang masih jomblo. Ikut yang masih jomblo jangan kasih ceramahnya dah udah masih yang muda pokoknya ceramah ini kajian agama ini bro udah di belakang masih tadi ikut sekedar ilmu agama pokoknya kajian bro tak boleh seimbang ya. Nah jadi yang pertama itu bro, arahan kepada wanita untuk menikahkan anak. Nah, bagaimana firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi kepada Bapak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah. Berarti ke ayahnya. Dan nikahkanlah ayama minkum orang-orang yang masih sendirian di antara kamu. Nikahkanlah anak-anakmu yang gadis yang masih jomblo. Kalau sama itu kalau tematis mana pokoknya. Wa ankihul ayama minkum dan nikahkanlah orang yang masih sendirian di antara kamu. Was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang yang patut yang layak dinikah dari hamba saya yang laki-laki atau perempuan. Jadi hamba saya yang muda itu disuruh tuannya untuk menikah. Berarti ini suruhan Allah untuk menikahkan anak. Terus ada yang ragu. Iyakunu fuqara. Kalau sekiranya dengan nikah dua laki-laki itu mau menikah, fuqara, fakir, kurang mampu atau miskin atau nado kerana yang galeh, ragunya menikah. Baru nikahnya oleh dia bukan dicari nak gaji orang kerajaan menjadi lain. Tak mungkin makan je. Besoknya ada yang tak kasar jerumpui, ada yang makan. Berarti kau ragu. Pak ya, fakir. Tapi dibantah oleh Allahnya itu tidak boleh ragu. Iyakunu fuqara, kalau dia itu fakir, yunihimullah min fadlih. Allah akan berikan dia kekayaan dengan karunia-Nya. Kau tidak boleh ragu-ragu. Kau yang alun ya kan sendirinya kan nalar kan. Kau nak alun nak tambah lagi sih kan itu kok di rumah. Yang alun. Nah, ya bu. Apa-apa tidak boleh tambah cile ini lu. Kau yang alun. Kalau ragu kan, kalau kalau bini dua cile lain cile apa ya jadi yang kuno fakara kalau dia itu fakir yudi Allah akan kayakan dia dengan karunia-Nya. Kenapa? Juga dikatakan wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia. Allah itu luas. Ada di bumi, ada di laut, ada di langit, ada di bawah yang jauh lagi banyak yang Allah itu. Carilah, berusaha sungguh-sungguh modali nanti untuk berkeluarga. Tapi kalau pamaleh ya tak laku sih kalau dah. Pamaleh kan pagi lalu, siang lalu, malam lalu kan kerajaan apa bini lo kan? Nah, cari. Right. Jadi di musim. Allah maha kemudian alim Allah mengetahui terhadap apa yang kita katakan. Jadi ayat ini berapa? Pesan pertamanya adalah anjuran menikah yang bujang atau yang sedang layak menikah itu jangan ragu karena masalah ekonomi, masalah keuangan karena pintu rasa itu tidak pintu kabarnya lah itu. Nah, asal lena mau berusaha, asal ada ikhtiar yang sungguh akan datang beko dari sisi yang banyak. Apalagi awak mulia menikah, nikahku mulia. Maka segera datang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Banyak hadis yang menyuruh juga untuk segera menikah. Ini terutama khusus kepada yang bujang-bujang. Dasarnya berapa? Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, manis toto amikumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, maka segera fa innahu awaddu lil basar. Sesungguhnya dari nikah itu yang pertama akan menundukkan pada mata. Jadi bapak anak bujang awal kalau sebelumnya menikah namanya bujang, nah itu biasanya matanya gak sulit dikontrol. Apalagi kan mulai kan layak menikah. Tapi kalau dia menikah, insya Allah mata itu akan terkendali dengan pernikahan. Kenapa demikian? Karena yang dilihat di luar itu sebenarnya ada istrinya sadar sama. Ini bisa menentukan. Wa ahsanu lil farj, akan menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wijah. Jadi fa illam yastati', tapi kalau betul-betul dia belum mampu lagi untuk menikah itu, maka apa dasarnya katakan Nabi, fa 'alaihi bisawmi, maka perbanyaklah berpuasa. Karena insya Allah puasa itu nanti akan mengendalikan syahwatnya kepada yang tidak dibenarkan. Jadi itu benar. Nah, kemudian benar. Kini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, kenapa disuruh segera menikah? Karena itu, kalau anak bujanganya layak umurnya, lah pada waktunya untuk menikah itu, kalau lama-lama nikah kan ibu apa? Ini sekarang kita khawatir untuk menjaga perbuatannya itu makin lama kok makin banyak dosanya betul. Nah, lah punya kawan, kini lah punya pacar, lah apa? Jadi ibu kalau tempat enggak dake kawan awal, lah layak segera. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak kejadiannya. Nah, ini kan saya dapat penghulu kuat, sudah puluhan tahun menjadi penghulu di Kalbar, sudah tidak 1-2 kali lagi sekarang terjadi kasus pernikahan itu lah barisi kampiannya dulu baru nikah. Lega-lega ibu itu, lah itu kampian. Nah, itu sangat banyak ya. Lah terlanjur bakawan dari main berpacaran sehingga apa yang terjadi? Terjadilah perbuatan zina, kemudian hamil. Ini tidak 1-2 sekarang lagi. Jadi seandainya nampak dalam anak bujang tahunya mendapatkan raya, saran kami segera kita arahkan dia itu segera melakukan pernikahan. Jangan lama-lama, jangan banyak pikir sebelum beko itu apa menyesal. Apa menyesal? Menyesal nanti datang ke tertua. Kalau orang lain karena menikah, bahasanya hati bapak. Gembira nih. Tapi anak berapa kasus berapa dia datang di kantor kami itu, kantor kawan, mendaftarkan nikah anaknya dalam keadaan berurai air mata. Banyak anak. Pak penghulu Pak Kura, kenapa Bu? Air mati. Sabar mati. Kenapa Bu? Kok sedih mana itu? Awak akan mendaftar nikah anak apa? Hah? Mendaftar nikah tapi kok menangis? Itulah Pak. Semuanya layak menikah lagi. Tapi Pak, wajib kami nikah ini. Lah barisi, lah hamil Pak. Coba bayangkan. Leja lego. Coba bayangkan seandainya itu terjadi di awal. Ada yang sedang bersekolah, dia menikah. Sedang kuliah, menikah. Bahkan ada beberapa pendidik kamu yang disampaikan, saya pernah menikahkan anak SMP dan anak SMA sedang sekolah. Laki-laki kelas 3 SMP, pada si kelas 1 SMA. Coba bayangkan. Ini fakta. Kenapa? Karena kebebasan pergaulan. Tanpa bebas. Ibu bapak mungkin juga ada kurang kontrol
Sehingga anak ini dibiarkan di palambe saja. Kayak nak sekolah, palambe pulang sekolah kepadian saja. Nah ada batanya. Lah malam hari istri pulang malam kepadian saja. Dari mana, sama tadina, apa yang tadina, kurang kontrol. Ini juga harus perhatian Pak. Marilah hari ini kontrol ketat anak-anak lagi, terutama mau jadi anak gamil. Karena dia sadar, termasuk nih dia memakai media HP sekarang. Nah, HP itu kita juga harus kontrol. Karena HP itu murah. Bahkan kasus-kasus sekarang juga dia melakukan hal-hal yang tidak benar, video call melalui HP-nya di kamarnya. Ini banyak sekarang kasus. Ada anak sekolah. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan nanti sampai terjadi pada keluarga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian bagian berikutnya. Jadi karenalah apa tadi anjuran menikah, nan kadoi berapa apa yang perlu kami sampaikan untuk menikahkan anak itu pun ibu bapak tidak boleh sembarangan. Ada aturannya memilih jodoh. Kalau yang laki-laki ada aturannya memilih istri bagaimana memilih suami, ibu apa memilih menantu. Ini ada aturannya. Jangan sampai nanti istilahnya salah pilih, beko salah pilih asal kamu menantu saja, kurang perhatian, kurang awak kontrol awak di sini. Nah, awak pokoknya si anak ketujuh dia tahu, carilah laki. Pokoknya anak ketujuh saja nya. Itu jangan menentu banyak. Kita harus arahkan anak kita bagaimana dia nanti mendapatkan jodohnya sesuai dengan aturan agama. Jangan sampai itu. Sehari menikah, besok bercerai. 3 hari menikah, berpisah. Seminggu menikah, berpisah. Sebulan menikah, pisah. Layan seorang pisah. Ini bos tahu juga. Sekarang banyak bercerai. Nah, fakta terbaru di pengenil agama. Kebetulan saya kemarin tim sampai badan Pemda Pasaman, ketua timnya ketua pengenil agama, saya penceramahnya. Ini fakta sekarang. Di pengadil agama Lubuk Kapian itu 3 bulan Januari Februari Maret. Nah, 3 bulan barang banyak orang yang mengadukan kasus perceraian sekitar 200. Kau kata 3 bulan lah 200 kasus perceraian. 1 tahun berapa? 12 bulan. Berarti maksudnya 200 kalian P. Berarti kan kalau 3 bulan 200, berarti kalian P 800 setahun. 1 tahun 365. Berarti kali 2 masih kurang. Berarti sehari di pasangan kau ada 2 kasus perceraian. Ya Pak. Kalau tahun dulu masih sekitar Pak. Tahun dulu itu sekitar 380 setahun. Sehari lebih. Kinilah 300 bulan. Lihat Ibu. Itu tak bentuk kemungkinan ada di keluarga. Inilah fakta kenyataan. 1 di antara ini, kalau kita bahas penyebabnya tidak cukup ini. 1 di antaranya penyebabnya kemungkinan karena orang tua dalam memilih jodoh anak kau tidak terlampau punya peran. Nah, ada orang tua yang tidak kenal dengan jodoh menantunya, hanya tahu waktu ijab kabul. Nah, di rantau calon suaminya, contoh di Batam, pulang ke kampung dulu, kadang-kadang pulang Pak ini kan. Pas ijab kabul, saya tanya, lagi kenal je menantu Papa? Tidak tahu Pak. Alah pernah masuk Pak. Iko baru masuk ini dia akan nikah. Ini kenyataan. Berarti tidak kenal. Nah, maka itulah ini ada panduan nikah di antara kita menapa? Dalam memilih jodoh, Rasul pernah memberikan panduan 1 hadis. Tungkahul mar'atu li arba'in. Nah, dinikahi perempuan itu dengan 4 sebab. Ini hadis ini dipakai, termasuk boleh memakainya. Ibu apa akan mencari menantu, coba cari yang paham. Nah, tapi memakainya hadis kolektif sampai sudah deh. Nah, yang pertama 5. Lihatlah malnya, hartanya gitu.
Berarti boleh Pak, motivasi karena hartanya boleh, boleh saja. Tapi sudah ada di Serodi, boleh. Awak akan sana melihat calon menantu lah bakarajo, ya Pak ya, ya. Lah bakarajo, lah punya auto, lah punya rumah. Kalau nanti ini manggapnya lah punya dompet pribadi. Nah, itu bahasa SMA ini tuh. Kalau saya berikan kajian di anak SMA, serap bilang jodoh, pokoknya lah punya dompet pribadinya Pak Ustaz. Itulah dompetnya seorang anak. Boleh Pak, akan bangga kenapa bisa bebeko di tetangga, di baru tuang, ada menantu ibu, lah bakarajo di situ, di situ, di situ. Ada kebanggaan. Boleh, kenal tadi. Carilah menantu yang kayu. Tapi betul hati kayu juga dengan jalan yang sama gitu. Jadi kayu juga dengan mandi yang kita marah pun ada ini kan. Kita harus pada. Nah, 5. Yang kedua, wajib sabiha. Lihat sia ayah emaknya. Faktor keturunan. Coba cari ayahnya, emaknya orang yang atau ayahnya orang yang biasa berbuat maksiat. Itu akan mempengaruhi ke anak. Karena diminati beberapa ada fitrahnya lagi. Ayah jujur nato jatuhnya. Kalau ayah emaknya ranca, ini kan bibit benihnya dari ayahnya. Insya Allah anaknya akan hidup. Kalau ayah emaknya seorang daerah banyak bermaksiat, suka berjudi, minuman keras, cemal yang sebagainya. Ini biasa mempengaruhi kepada anaknya karena benihnya. Walaupun ada satu-satu ya, kadang ayahnya suka berdosa maksiat, anaknya tak betul-betul taat dan soleh. Atau sebaliknya, ayahnya soleh, anaknya betul-betul madan. Tingkah orang dan sebagainya, perangannya tidak samanya perangnya gitu. Tapi kita lihat biasanya kalau ayahnya untuk generasi yang baik, lihatlah siapa jadi bisa nawat. Tanya siapa, siapa ayah apa malam-malam. Nah, yang ketiga, wali jamaliha. Boleh dilihat dari faktor rupanya yang gagah atau cantik. Cari menantu yang gagah, cari suami yang gagah, cari menantu yang rancang, yang cantik, yang kame, yang manis, yang banyak saja. Itu boleh saja. Yang terakhir, walidiha. Lihat agamanya. Bagaimana pengamalan agamanya. Balai sholat atau indahnya, pandai mengaji atau indahnya. Dan hadis ini ditutup dengan bahasa Rasul, fasfan bizatidin, pilihlah utamalah agamanya. Taribat yadak, insyaallah engkau akan selamat. Jadi agama dulu. Calek dulu agama. Pastilah menantu. Nah, alun bila lah boleh. Jadi kalau nanti bisa celek gampang deh. Pareso dulu supaya tibanya ke rumah ya. Kadang tiba ke rumah pakai auto ranca, atau Fortuner, atau Innova, pokoknya ranca autonya. Dia datang mau melamar itu. Nah, ini kita cerita singkat. Assalamualaikum, Bu. Anak di rumah tadi di jalan rumah pakai auto ranca. Ras atau Fortuner ranca. Pas nampak ya pakai Fortuner. Assalamualaikum Pak Ibu. Anak. Bu Pak, awak kemarin ini ingin melamar anak ibu jadi istri awak. Gimana cerita? Langsung terima Bu? Nyala apa auto rencana pulang? Baru? Nah, ibu mau bertanya kan? Ibu mau mencari data. Nak tahu siapa itu? Mungkin banyak tahu lah. Kira-kira data apa yang dibutuhkan dari anakku dulu? Yang bertanya dulu kayaknya kira-kira. Awak dan nak melamar apa ibu? Jadi nak, bertanya dulu. Siapa orang tua? Yang lain? Agama yang kuat lain? Tapi banyaknya Pak nama tanya itu Pak. Abdima Karajuna. Ya, itu yang banyak. Oh iya nak, di Karajuna. Iya, Karajo dulu Pak. Ratu-ratu ditanya dulu Karajo. Kalau nak tanya anak dulu, akan jadi laki kau itu di mana Karajo? Karajo tanya dulu. Itu rata-rata. Apa maksudnya? Kalau batanya Karajo dulu, sambananya memikir masalah tarik makan.
Lagi kamu makan nak beko balaki ini untuk banyak perkara harta. Boleh tadi, boleh. Tapi itu bukan yang pertama. Pareso dulu harusnya. Karena ada belum? Karena nama itu rancang di luar, tanya ke raja di situ. Nah, langsung apa terima cash. Gelana bisa buat anak kembali jaya ini. Abang atur beko bila batu nangan bila nikah. Sampai sana. Lah terpengaruh dengan mobilnya, dengan kerjanya, padahal sebagian kadang-kadang orang yang bekerja itu dia tidak sholat, sembahyang tidak pandai, mengaji tidak pandai. Saya membuktikan banyak di Kabupaten Penata, tampangnya gagah, kerajanya raja, tapi banyak yang tidak pandai sembahyang dan mengaji. Banyak. Walaupun ada satu ada yang pandai mengaji dan sholat, tapi sebagian besar, katakan besar, itu tidak sempurna ibadah sholat. Suruh sembahyang sebagian, suruh mengaji tidak pandai ngaji. Dia kan orang pandai ngaji, dia tidak pandai mengaji. Lah kamu tidak mengaji. Itu biasanya datarnya. Cobalah dulu canda agak satu rugi kan, tidak pandai. Nah kalau dikira itu lagi, ada kira istiqra, alif bata itu, agennya, baca tuh, coba ikra, coba baca. Berpaling baca. Ada yang menghafal di rumah banyak alif batasan. Wah, balik ada pesan kamu. Yang maya orang yang ada. Coba tiba lihat. Tidak tahu. Ikut apa aja? Atau nyuri utop kan? Tak tahu dia. Itu kau buat biar binatang dulu. Bawa atau baca dari rumah tangga sakinah ya Pak. Sakinah modal orang yang tatapnya masalah agama. Sholatnya tidak bisa, ngaji tidak pandai. Jangan beko anak pula saleh jangan salam punya anak rajin anak sembahyang. Dapat laki yang kayu tadi, tapi dia tidak salat, nanti anak kita jadi tidak salat mengikut suaminya. Ditariknya kepada hamil. Itu hati-hati. Dan ibu pun menyesal. Kenapa? Pada Tuhan aja dia durhaka tidak salat, apalagi pada anak ibu nanti. Ini gambaran cerita. Makanya perlu agama tadi. Jangan karaja saja. Nah, karena yang tiba tadi karatu keturunan sama tampangnya tadi, katunya bisa habis sesaat. Nah, kalau mencari kayunya orang kayu ini bisa miskin. Yakin ibu apa? Kerjanya banyak uangnya, orang yang kaya terpandang itu besok dibukakan aibnya oleh Allah, dia menjadi orang yang paling hina. Nah, nyoba betul betulnya punya waktu yang rakyat tadi punya waktu rental ya betul. Lata kerja atau waktunya malian nah atau orangnya larian sudah nikah balik 3 hari bisa dibeli ke rumah minang dua malam. Akhir itu kan. Awal lata kerja tadi ini cerita. Nah, makanya itu masalah harta jangan tertipu karena harta itu bisa sesaat habis. Masalah rancang, gagah, cantik. Kalau kondisi rata-rata beko, lah punya anak cik, lah mulai rancangnya kalau bisa di sini. Yang gagah sesaat, gagah gantengnya beko. Ya mana menjadi idola dia nawan, bonya udah truk tabrakan habis bukonya cahaya bu. Gagahnya jadi sesaat di sana. Orang tua juga bisa meninggal tidak bisa kita banggakan di sini. Maka agama yang kekal berapa? Makanya ini bagian terakhir Buya Hamka menilai yang sampai tadi, yang tiga tadi harta keturunan sama gagah tadi itu nilainya dikasih 0. Yang agama dikasih 1. Ini bagian cerita terakhir. Kalau yang tiga tadi 0 duluan sebagai matematik 0 nilai. Rancaknya 0 di muka. Yang tiga tadi 0. Kalau agama di belakang berarti 1 nilai. Tapi kalau satu agama ke depan nilainya 1 dulu. 1 di depan, agamanya rancak. Nah, tambah beko kayu banyak berapa? 10. Rupanya orang tuanya elok 1. Rupanya gagah atau cantik lagi berarti 1. Kalau filsafatnya tentang angka. Maka kamu dalam masalah agama, insya Allah tinggi nilainya. Nah,
Lai paham Bapak Ibu? Kok nyang deh? Lai paham Bapak Ibu? Lai aku paham lah. Itulah sampai ceritanya. Alhamdulillah, kenapa mudah-mudahan bermanfaat ketika pagi hari ini. Dan mari kita terus menanam untuk menjaga keluarga kita ini dari hal-hal yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga kita. Jago rumah tangga, jago rumah tangga anak menjawa. Jangan sampai berpisah kecuali kematian yang memisahkan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, maaf kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Oh iya, Allah masuk. Eva. Pak. Ya. Hati-hati. Oh iya, barakallah. Makasih Pak, hati-hatinya. Alhamdulillah.